Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Pawirorjo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk umat dan keadilan. Pagi ini saya sempatkan untuk membuat satu diskusi kita sebelum berangkat ke pengadilan. Kebetulan kita akan melakukan sidang hari ini dengan agenda bukti surat. Ya, kaitannya dengan gugatan perkara pendirian rumah ibadah. Ya, di mana kebetulan saya dalam hal ini menjadi turut tergugat. Nah, bersamaan dengan itu ada juga berita yang juga masih kaitan dengan pendirian rumah ibadah. Ini dilansir dari CNN Nasional. Ya. Usai GKI Yasmin, pemerintah janji selesaikan masalah gereja di Cilegon. Ini menarik sekali kan itu ya. Jadi persoalan ini menjadi persoalan nasional. Padahal sesungguhnya hanya persoalan administrasi saja di tengah yang hingga saat ini belum terselesaikan. Jadi kemudian di satu sisi masyarakat sudah mengikuti untuk tenang, tetapi ternyata pembahasan ini justru bukan mereda, tetapi justru masuk pada tataran ya, kementerian, ya, baik Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini oleh Pak Tito Karnavian, demikian juga ya oleh kementerian yang lain tentunya, Kementerian Agama dalam hal ini. Nah, tentu ini menjadi satu ya persoalan tersendiri kan, gitu kan, satu persoalan tersendiri. Nanti kita bahas bersama. Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku terus melakukan upaya untuk mengatasi penolakan warga soal pembangunan gereja di kota Cilegon, Banten. Luar biasa. Jadi langsung dari Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian untuk memantau persoalan pendirian gereja ini. Padahal sesungguhnya perkara ini sudah, ya kalau dibilang selesai, sebenarnya sudah selesai. Masing-masing pihak sudah memahami tentang duduk persoalan yang sebenarnya. Bahwa kenapa sampai hari ini, karena memang persyaratan awal itu belum ditempuh. Sekali lagi bahwa dukungan yang dilakukan terhadap warga itu, dari 70 itu ternyata ada kurang lebih 54 yang mereka mencabut dukungannya karena tidak fair dan juga tidak tidak terbuka. Nah, ini harus dipahami, kita juga tidak mungkin memaksa-maksa seseorang untuk dukung-mendukung kan gitu kan. Nah sehingga kemudian ya persyaratan ini kurang. Nah, kemudian juga disampaikan bahwa mereka ada 112 sampai sekarang itu hanya 12 yang terverifikasi artinya. Jadi yang terverifikasi itu hanya 12 orang. Sehingga tidak bisa kemudian persoalan ini dikembangkan kemana-mana bahwa seolah-olah masyarakat Cilegon itu intoleran dan lain sebagainya. Kalau sejenak saja mau berkunjung ke Cilegon, kita bisa berikan juga penjelasan seperti apa toleransi yang ada di Cilegon ini gitu loh. Jadi tidak bisa kemudian mendasarkan atau mendalilkan hanya dari pemberitaan secara sepihak atau masukan ya atau laporan secara sepihak. Tentu ini menjadi tidak fair ya. Tapi lihatlah Cilegon, lihatlah masyarakat, lihatlah sesungguhnya yang terjadi gitu loh. Dan apa yang dilakukan oleh masyarakat, apa yang dilakukan oleh panitia dan lain sebagainya. Menurut Tito, pemerintah saat ini masih dalam proses menjalin komunikasi dengan warga dan kelompok agama setempat. Namun dia enggan mengungkapkan itu lebih jauh. Ya. Nah, dia berharap agar peresmian GKI Yasmin menginspirasi pembangunan gereja di Cilegon. Baik menginspirasi kepala daerahnya untuk lebih berani maupun warga agar lebih terbuka. Nah, ini lagi-lagi juga kita perlu luruskan agar kemudian tidak bias informasi ini, bahwa apa yang dilakukan oleh wali kota ini bukan berarti berani atau takut, bukan ya, bukan berani atau takut, tapi ini berbicara tentang aturan ya, ini berbicara tentang aturan, berbicara tentang PBN dan tahapan-tahapan itu belum ditempuh gitu loh. Nah, kemudian berbicara tentang masyarakat katakanlah
dalam tanda petik dikatakan inklusif. Tidak sama sekali. Masyarakat Cilegon itu sangat terbuka, ya, dan kita tidak tidak akan mendeskripsikan terlalu jauh. Tetapi lihatlah, datanglah di Cilegon, ya, datanglah di Cilegon, maka semuanya akan terbuka. Ya, lihatlah di Cilegon bahwa semua pemberitaan selama ini yang dikabarkan sampai mungkin dunia internasional itu tidaklah benar. Ya. Tito berkata bahwa dalam setiap resistensi di tengah masyarakat terdapat beberapa lapisan, mulai dari aktor penggerak, tim pelaksana, dan pendukung atau simpatisan. Setiap lapisan itu harus dilakukan pendekatan yang berbeda. Ini kalau dilihat pendekatan Pak Menteri Dalam Negeri ini masih seperti warna ketika beliau di kepolisian. Jadi ada lapisan, ada penggerak dan lain sebagainya. Bukan pendekatan bagaimana pendekatan yang humanis di tengah masyarakat. Ini yang kita harapkan, pendekatan dalam humanis di tengah masyarakat. Ya, bukan kemudian dipetakan sembilan rupa. Ya. Sehingga seolah-olah ini ada masyarakat yang mendukung, ada yang menolak dan sebagainya, dan ini ada masyarakat penggerak dan lain sebagainya, sehingga seolah-olah dipetakan seperti itu. Ya. Jenderal Purnawirawan Polisi Bintang 4 itu mengaku masih terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan polemik pembangunan gereja di Cilegon. Pihaknya terutama melakukan pemetaan atas konflik tersebut. Ya. Ini sedang berproses seperti yang dikerjakan Pak Wali Kota Pak Bima Arya. Jadi agar melakukan pendekatan, saya sudah memetakan, kata dia. Artinya kalau petakan itu berarti ada peta-peta tertentu, ada klasifikasi tertentu, ada. Kalau tadi dikatakan ada masyarakat yang ya sebetulnya abe-abe saja, kemudian ada masyarakat yang ikut tergerak, ada kemudian masyarakat yang penggerak. Ini versi Pak Tito Karnavian, ya. Padahal kalau dilihat, ya masyarakat Cilegon tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Tito Karnavian. Ya. Cilegon menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang tak memiliki rumah ibadat selain masjid dan musola milik umat muslim. Mengutip data Badan Pusat Statistik BPS Kota Cilegon 2021, ada 381 masjid dan 387 musola di Kota Cilegon. Namun tak ada satupun gereja, pura, hingga vihara. Ya nanti bisa kita, ya tapi syaratnya memang ya harus bertemu dengan masyarakat Cilegon. Dan hal ini jangan kemudian diadu-adukan kemana-mana. Kita juga berharap panitia juga fair. Hadapilah masyarakat itu dengan teduh. Hadapilah masyarakat itu dengan rasa empati. Jangan kemudian masyarakat dibentur-benturkan seperti ini. Kita juga harap panitia juga harus menyadari. Jangan kemudian seolah-olah ada resistensi yang dibuat ini seolah-olah dari tirani mayoritas. Tetapi juga yang harus diingat, jangan kemudian ada upaya tirani minoritas. Kita juga tidak ingin seperti itu, ya. Semuanya harus berimbang pada tataran tengah-tengah, kan. Kalau memang persoalannya ini kenapa sehingga sampai saat ini rumah ibadah tersebut belum berdiri, karena ada persoalan. Persoalan kenapa kok kemudian sampai muncul masyarakat melakukan seperti itu, karena memang ada sesuatu yang tidak secara normal dilakukan. Nah ini pun juga harus difahami. Resistensi ini muncul karena memang ada faktor sejarah, kemudian juga ada faktor sosiologis dan sebagainya yang di tengah masyarakat. Tentu berbicara tentang resistensi di satu daerah berbeda dengan resistensi di daerah lain. Di Bogor, di Cilegon, di Serang, di Pelabuhan, di Pandeglang, bahkan Pandeglang belum ada, satu pun juga belum ada. Ya, belum ada juga itu gereja, ya. Nah, kemudian juga ya resistensinya berbeda-beda. Mungkin di Tangerang, mungkin Jakarta, resistensi itu berbeda-beda. Ya. Nah, ternyata Pendeta Hotman, pimpinan Jemaat HKBP Maranatha Cilegon, menyebut proses pembangunan gereja mentok di pihak Kelurahan Grem. Merujuk aturan jika proses di kelurahan selesai, pihak HKBP tinggal meminta rekomendasi tertulis dari Kementerian Agama, Kanwil Cilegon, dan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB. Ini lagi-lagi memang ya harus disadari oleh kita semuanya. Tidak bisa kemudian ketika mentok kemudian langsung
aturan itu lompat-lompat begitu saja, tidak bisa seperti itu. Aturan pertama yang harus ditempuh terlebih dahulu. Kalau kemudian tadi dikatakan mentok di kelurahan, bukan lurah yang kemudian mempersulit ini yang harus dicermati. Jangan dibalik berita ini. Bahwa kenapa kok kemudian lurah itu belum memberikan rekomendasi, karena hasil daripada verifikasi menunjukkan bahwa secara administrasi ternyata ditemukan, ya kan, ada ketidaksesuaian. Bagaimana mungkin lurah kemudian memberikan rekomendasi, memberikan validasi sesuatu yang tidak sesuai? Ini kan masalah, ya kan? Kita tidak mungkin mengajari kepada perangkat-perangkat kelurahan, perangkat kecamatan, kemudian untuk melakukan manipulasi terhadap data-data yang ada. Kalau kemudian ternyata bahwa data yang diperoleh itu adalah data-data yang belum lengkap, data-data yang tidak akurat, data-data yang tidak sesuai, apakah kemudian lurah mengatakan bahwa ini sesuai, ini tidak lengkap, ini adalah akurat? Tentu tidak mungkin untuk melakukan seperti itu, dan itu adalah aturan, ya. Dan bagaimana fungsi pelayanan? Sudah diterima sebagai lurah, sudah memberikan pelayanan. Ya, jangan kemudian Pak Pendeta juga menyampaikan ketika ini ditolak langsung kemudian minta rekomendasi, yang tidak bisa seperti itu. Rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, rekomendasi dari Kementerian Agama, ya kan, dalam hal ini adalah Kementerian Agama Kota Cilegon maupun FKUB Kota Cilegon itu setelah semua data-data ini lengkap, ya kan, bahwa setelah status tanah, ya kan, kemudian yang kedua rancang bangunan mau dibuat seperti apa, ya kan, kemudian yang tiga itu adalah jumlah jemaat yang ada di sekitar di situ. Yang keempat adalah jumlah dukungan yang ada. Nah ternyata ini dari dua dari dukungan itu tidak sesuai, ya kan. Di samping ada pro dan kontra, kita juga akui seperti itu keadaan yang ada di Kota Cilegon. Tetapi harapan kita semua ini bisa dingin. Harapan kita ini semua bisa bisa diselesaikan semuanya dengan kepala dingin. Tentu ya, jangan kemudian selalu yang dimunculkan itu, oh ini mayoritas, karena mayoritas kemudian melakukan tirani mayoritas. Ya, sekali lagi jangan juga seperti itu. Jangan kemudian pemaksaan kehendak itu menjadi tirani minoritas juga terhadap mayoritas. Ini juga tidak benar. Yang penting bagi kita adalah bagaimana ketentraman, kedamaian di tengah masyarakat itu bisa terjalin, bisa terjaga. Dan ini adalah merupakan wujud dan cita-cita kita bermasyarakat, berpemerintahan, mengatur pemerintahan, dan juga bernegara. Kalau itu semuanya bisa ditempuh, insya Allah ya, ketentraman itu bisa dijaga. Tapi kalau masing-masing memaksakan kehendaknya, tidak akan ketemu sama sekali, ya. Dan tentu ada perbedaan bagaimana di Bogor, bagaimana di Cilegon, ya. Tetapi yang jelas bahwa saat ini baik masyarakat sudah katakanlah sesuai dengan anjuran untuk kemudian tiarap lah. Masyarakat tiarap, artinya masyarakat tidak kemudian menyoal-nyoal persoalan, tetapi juga mohon panitia pun juga sama. Jangan masyarakat kemudian tiarap tapi panitia terus saja melakukan pembangunan, ya kan? Ini akan menjadi persoalan tersendiri, ya. Semoga diskusi singkat pada pagi hari ini mampu menyerahkan kita, dan ingat ada BBM yang ini menjadi satu pintu, ya, penyelesaian semua persoalan pendirian rumah ibadah adanya di sana, ya, di BBM nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006. Terima kasih. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, ya, share dan subscribe, ya. Terima kasih. Salam cerdas untuk umat dan keadilan.